Beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan umat Muslim di seluruh dunia, tiba-tiba kita dikejutkan dengan serangan aparat Israel dengan jemaah Palestina di komplek Masjid Al-Aqsa yang dianggap suci oleh kedua negara. Beberapa orang tewas dan luka dalam insiden ini. Kami turut berduka dan bersimpati atas peristiwa ini. Peristiwa ini bukan pertama kali terjadi. Bahkan bisa dikatakan peristiwa ini terjadi puluhan tahun yang lalu. Bahkan ada literatur yang mengatakan sudah terjadi sebelum Masehi. Pada saat itu, negara Palestina dan Israel belum ada. Raja Salomon yang membangun sebuah kuil di Yerusalem untuk orang-orang Yahudi. Kuil tersebut merupakan situs suci bagi mereka. Kemudian orang Mesir menyerang Yerusalem dan kemudian juru kampanye Romawi yang menyerang kuil itu. Pada 70 sebelum Masehi, Romawi menghancurkan kuil yang dibangun kembali di situs Yerusalem. Orang-orang Yahudi melarikan diri dalam jumlah besar selama berabad-abad. Rata-rata mereka melarikan diri ke Eropa. Abad ke-7 tentara Islam mengontrol penuh Yerusalem. Ketika Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, Inggris menguasai Palestina. Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan mandat Inggris untuk Palestina, dokumen yang memberikan Inggris kontrol administratif di kawasan ini, dan termasuk ketentuan untuk mendirikan tanah air nasional Yahudi di Palestina yang mulai berlaku pada tahun 1923. Tahun 1948, dengan dukungan penuh dari beberapa negara barat, terbentuklah negara Israel. Di tahun yang sama, Perang Israel-Arab pertama dimulai setelah mandat Inggris berakhir, dan kekuasaannya dicabut. Negara-negara Arab berpihak pada Palestina, tetapi perang berakhir dengan Israel yang didukung oleh AS, menguasai wilayah yang luas untuk bangsanya. Pada tahun 1991, Israel memulai pembicaraan damai dengan para pemimpin Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania di Spanyol. Konferensi Madrid. Di tahun 1993, terobosan besar pertama dicapai. Israel dan PLO menandatangani apa yang disebut Perjanjian Damai Oslo. Itu didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tahun 1994, kesepakatan tindak lanjut ditandatangani, yang disebut Perjanjian Kairo antara Israel dan PLO. Perjanjian tersebut menciptakan otoritas Palestina yang diberi tanggung jawab untuk urusan administrasi di tepi barat dan Gaza. Masalah pemukiman Israel di tepi barat dan status Yerusalem tetap tidak terselesaikan. Baik Israel dan Palestina memandang Yerusalem sebagai ibu kota masa depan mereka. Perselisihan antara Palestina dan Israel pun terjadi sampai sekarang. Sebagai informasi, di Palestina tidak semuanya beragama Muslim, ada juga yang beragama Kristen. Sebaliknya, jumlah Yahudi di Israel adalah sekitar 75% atau sekitar total 6 juta jiwa. Sisanya adalah berbagai suku dan bangsa. Namun yang paling dominan adalah Arab. Mayoritas orang Arab di sana beragama Islam. Sangat banyak tokoh Palestina yang Nasrani, di antaranya istri Yasser Arafat, yakni Suha Tawil Arafat. Yasser Arafat adalah tokoh dan simbol perjuangan Palestina yang paling gigih dan panjang berjuang untuk mendirikan negara Palestina. Ia adalah ketua PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, dan juga ketua Fatah, organisasi di bawah PLO yang paling dominan. Selain PLO, yang saat ini lebih dominan dalam memperjuangkan Palestina adalah dari kelompok saingannya, yakni Hamas, yang merupakan kelompok Islam fundamentalis yang dianggap teroris oleh beberapa negara Eropa, Amerika, dan Jepang. Hamas sendiri terlibat persaingan politik termasuk konflik peperangan dengan Fatah, dua kelompok berbasiskan Islam yang perang berebut pengaruh di Palestina. Berbeda dengan PLO yang lebih diplomatis, Hamas lebih berbicara dengan roket. Jadi, konflik antara Palestina dan Israel bukan murni agama, tetapi lebih kepada politik. Kalau memang benar-benar berbicara agama, mengapa Arab Saudi dan negara Timur Tengah sekitarnya hanya diam? Karena mereka juga punya kepentingan dengan Amerika Serikat dan negara barat lainnya, yang notabene mendukung Israel. Selain itu, jangan mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang belum tentu benar.
Harus kita buktikan kebenarannya melalui literatur yang terpercaya atau melihat sendiri. Berita di internet pun juga harus selektif. Kadang banyak hoaks yang beredar. Mungkin sekian video mengenai Israel dan Palestina dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua.